Di usia 20-an ini kita pasti udah mulai mengatur keuangan kita nih demi tujuan tertentu. Untuk itu kita harus bisa nih mengorganisasikan setiap pengeluaran yang kita belanjakan dengan bijak. Salah satu sistemnya kita dapat menggunakan 50, 30, dan 20, di mana 50%-nya dapat kita alokasikan untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan sewa. Kemudian yang 30% dapat kita alokasikan untuk barang-barang yang kita inginkan nih. Dan yang terakhir untuk 20%-nya dapat kita gunakan untuk menabung dan biaya-biaya yang tidak terduga. Cara ini sendiri cukup bekerja loh untuk banyak orang. Jadi kita dapat menggunakan cara ini untuk mengatur setiap pengelompokan kita. Namun cara ini tetap kembali lagi kepada individu kita masing-masing. Di usia 20-an kita pastinya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Keputusan yang kita ambil di tahun ini pasti berpengaruh di tahun berikutnya. Mulai dari milih pekerjaan, bangun karir, hingga berkeluarga. Gak heran di usia segini kita seringkali terkena serangan depresi dan juga gangguan kecemasan. Olahraga punya banyak manfaat buat tubuh kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Mulai dari jaga berat badan, meningkatin imunitas tubuh, mengurangi risiko penyakit, bikin relax dan juga ngulangin stres. Tapi sayangnya nggak semua orang bisa ngeluangin waktunya buat olahraga. Entah karena sibuk, ya atau nggak males. Untungnya sekarang udah banyak loh panduan workout di internet yang mudah kita lakuin dan cuma butuh waktu 15-30 menit. Buat kalian yang hobi rebahan, udah nggak ada alasan lagi buat mageran. Kalian bisa lakukan gerakan plank, sit up, scissor legs, legs up to the wall, dan lainnya. Nah, di usia ini kalian juga harus banyak-banyakin teman dan enjoy pergaulan. Jangan takut seru-seruan bareng mereka dan bahkan jalan-jalan travel Indonesia atau bahkan ke luar negeri untuk membuat kenangan indah bareng mereka, karena kalau enggak ntar di masa dewasa nanti kalian bisa nyesel. Tapi kalian juga harus pilih-pilih teman, karena teman yang toksik dan manipulatif itu bakal merugikan kalian banget. Jadi kalian harus pintar milih teman yang bisa bikin kalian berpikiran lebih maju dan lebih berkembang, ya nggak, Put? Betul banget Deo, sumpah. Nih kamu tahu gak sih, kayak orang kan banyak ya yang punya pemikiran kalau misalkan si orang ini nih punya pemikiran yang kritis atau maju, terus dibilang dewasa terlalu cepat. Nah padahal ya kalau menurut aku nih, aku juga kurang setuju sih sama statement kayak gini. Karena kalau menurut aku nih, orang yang punya pemikiran kritis atau maju tuh malah kayak punya sesuatu yang berbeda daripada yang orang lain di umur yang sama gitu kan. Nah terus juga kalau misalkan di umur 20 tahunan ini tuh kayak usia yang ideal gitu buat menentukan pilihan atau keputusan yang mana pastinya nyangkut sama masa depan gitu. Terus juga makanya kalau bagi aku juga penting banget ngebangun pemikiran yang kritis atau maju di usia 20 tahunan ini, karena biar kayak nggak salah langkah nggak sih kalau misalnya buat nentuin masa depan kita. Oke, ngomong-ngomong soal CV nih, ada satu aspek terpenting yang harus ada di dalam CV, yaitu pengalaman organisasi ataupun kepanitiaan. Maka dari itu, sebagai mahasiswa, kita harus mencari sebanyak-banyaknya pengalaman organisasi atau kepanitiaan yang tersedia di kampus ataupun di luar kampus. Nah, dari pengalaman tersebut juga sangat memungkinkan untuk kita meningkatkan kemampuan soft skill serta hard skill dan juga relasi kita loh. Dan gak menutup kemungkinan juga nantinya ketika kita bekerja, kita mendapatkan pekerjaan tersebut dari relasi kita tersebut. Nah, dari pengalaman tersebut juga dapat membuat kita semakin tahu nih bagaimana sistem kerja yang baik. Oh iya, biasanya banyak lowongan pekerjaan yang ternyata job desa itu nggak jauh-jauh loh dari pengalaman kita ketika berada di suatu organisasi atau kepanitiaan. Sehingga pastinya tidak membuat kita culture shock ketika dihadapi dengan dunia kerja nantinya. Nah, skill ini penting banget nih. Kalian khususnya nggak ada batasan kok. Ada public speaking, bahasa Inggris, jago Microsoft Word, Excel, desain grafis, dan lain sebagainya. Karena skill-skill ini bisa banget nih buat penunjang kita, apalagi pas kita nggak ada kerjaan. Terus gak banyak orang bisa ngelakuin skill tersebut. Nah, lumayan kan buat kita bikin usaha sendiri dan mendapatkan uang deh. Dan juga gak ada salahnya kalau kita memiliki kemampuan tambahan, kan bisa jadi nilai plus buat diri sendiri. Nah, yang terakhir di usia 20-an kita harus udah punya personal branding nih. Nah, personal branding ini didapatkan dari skill-skill khusus yang kemudian akan menjadi branding kita. Apalagi personal brandingnya di LinkedIn, itu juga memudahkan perusahaan-perusahaan dalam mencari calon pegawainya. Dan untuk kita juga dimudahkan nih, karena kita akan bisa mencari pekerjaan sesuai dengan personal branding yang kita buat.